Oke, pertama-tama akan dijelaskan mengenai geopolitik dan geostrategi. Geopolitik sendiri adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, paham geopolitik itu dirumuskan dalam konsepsi Nusantara yang berdasarkan fakta geografis dan sejarah wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai suatu kesatuan. Pandangan atau wawasan Indonesia dinamakan wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik. Nah, itu tadi mengenai pengertian geopolitik. Yang selanjutnya adalah pengertian tentang geostrategi. Geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Jadi pada intinya geostrategi dikhususkan untuk mencapai cita-cita proklamator dan tujuan nasional itu sendiri. Pada awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Nah, dalam perjalanannya geostrategi berubah menjadi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dalam hal itu, geostrategi memiliki aspek-aspek yang dilihat pada geostrategi Indonesia adalah aspek ideologi dan konstruksi, yang kedua aspek kewaspadaan, yang ketiga aspek sosial budaya dan agama, yang keempat aspek politik dan Pemdagri termasuk pemerintahan daerah, yang kelima adalah aspek perekonomian. Setelah itu, salah satu cara yang dilakukan Indonesia sebenarnya dalam geostrateginya itu yang paling simpel adalah demokrasi. Demokrasi itu dalam berupa pemilihan umum biasanya. Nah, selain itu demokrasi ini diperlukan untuk menjamin adanya kesejahteraan dan keamanan yang untuk menyatukan keragaman masyarakat Indonesia. Dan demokrasi bukan merupakan satu-satu cara yang dipunyai Indonesia dalam hal geostrategi. Namun karena masyarakat Indonesia hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia masih menganut paham paternalistik. Jadi tidak hanya demokrasi saja. Demikian penjelasan dari tentang geostrategi dan geopolitik. Ya anak-anak, ada yang bisa jawab? Candles on a cake, candles on a cake. Blow them out, puff, puff, puff. Candles on a cake. Permisi Pak Ketua, seharusnya jalan yang sedang ini tidak boleh bagaimana? Sorry bos, ada interupsi dikit. Saya tahu. Ya. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Berantem mulu sih. Ada yang bisa jawab lagi? Ya Bu Yung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi yang diartikan sebagai menggunakan segala kemampuan sumber daya, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya alam untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Tujuan geostrategi sebagai proses pembangunan bangsa untuk memajukan negara Indonesia sesuai dengan
pembukaan UUD 1945. Konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia adalah mengembangkan potensi kekuatan nasional untuk kedaulatan negara dan pembangunan nasional. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948. Namun sayang tidak dilanjutkan lagi oleh para penerusnya. Ada 4 tahapan geostrategi dari awal pembentukan hingga saat ini. Yang pertama adalah pada awalnya geostrategi dikembangkan oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1962. Konsep yang terumus adalah pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi Indonesia yang ditandai meluasnya komunis. Dimaknai strategi mengembangkan pembangunan kemampuan teritorial dan gerilya menghadapi komunis di Indonesia. Yang kedua adalah pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi yang lebih maju dan berisi. Geostrategi Indonesia mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri. Ketiga, pada tahun 1972, geostrategi Indonesia sesuai dengan konstitusi. Konsep itu dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dan menciptakan kesejahteraan, menjaga identitas, kelangsungan, serta integritas nasional. Yang terakhir, yang keempat, pada tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai metode atau doktrin dalam pembangunan nasional. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita,
Berikut saya akan menjelaskan tentang tujuan geostrategi di Indonesia. Berbagai konsep dasar serta pengembangan geostrategi di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan bahkan aspek-aspek ilmiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Menunjang tugas pokok pemerintah dalam menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Geostrategi di Indonesia sebagai doktrin pembangunan mengandung metode pembentukan keuletan dan pembentukan ketangguhan bangsa dan negara. Atas dasar itu, maka geostrategi di Indonesia secara stereoskopis berbentuk sebagai suatu kerucut pertahanan. Kerucut ketahanan pada dasarnya merupakan satu arsitektur kerjasama, yang pada bidang dasarnya adalah visualisasi kerjasama spasial, sedang pada bidang vertikalnya adalah visualisasi dari kerjasama struktural yang terproyeksikan secara kawasan. Kerucut ketahanan harus dibina secara bersama-sama agar manfaatnya dapat terwujud, yaitu berupa penyangga atau selubung bagi ketahanan nasional kita. Mengingat luasnya ruang yang ada, maka arsitektur kerjasama diwujudkan dengan 3 dimensional sebagai berikut: secara spasial dan secara fungsional. Secara spasial ini adalah ruang kepentingan dibagi menjadi kawasan strategis utama, strategis pertama, dan strategis kedua dan ketiga. Masing-masing kawasan strategis memiliki dampak yang berbeda terhadap ketahanan nasional kita. Secara fungsional dan secara vertikal, ruang kepentingan dibagi menjadi ruang kerjasama yang saling mendukung dengan ruang kerjasama subregional, misalnya ASEAN. Dan pada gilirannya juga harus saling mendukung dengan ruang kerjasama regional, misalnya APEC, ARF, dan sebagainya. Untuk itu, ketahanan regional pada arsitektur kerucut pada dasarnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Ketahanan nasional di tiap negara di dalam kerucut perlu diupayakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan kontribusi positif pada kawasannya. 2. Komitmen terhadap asosiasi negara sekawan haruslah utuh dan konsisten, misalnya Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Agar dengan demikian kepentingan bersama, misalnya saja ASEAN, tidak disubordinasikan pada kepentingan lainnya, misalnya kepentingan PDA. Kualitas interaksi antara anggota, asosiasi, dan komponen-komponennya adalah tingkat kerjasama dan kemauan untuk mengakomodasikan kepentingan negara anggota lainnya di dalam kebijaksanaan nasional. 4. Kemampuan adaptasi dari asosiasi terhadap fluktuasi maupun arus perkembangan lingkungan. Selalu ku coba
saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional ditinjau secara antropologis, mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan kemampuan manusia untuk tetap memperjuangkan kehidupannya. Ketahanan nasional Indonesia yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam gangguan, hambatan, tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas dan integritas suatu bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Latar belakangnya, letak Kepulauan Indonesia yang strategis sejak dulu kala memberikan kemudahan sarana untuk berperan dalam percaturan hubungan antar bangsa di sekitar Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa yang saling berebut pengaruh menunjukkan bahwa wilayah Nusantara banyak memberikan aspirasi kepada berbagai bangsa di dunia untuk memperebutkan dan menguasainya. Di samping keinginan bangsa lain untuk menguasai Indonesia, bukan suatu yang mudah untuk meyakinkan bangsa Indonesia secara menyeluruh bahwa negara yang diproklamasikan mampu mengatur cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Kenyataan geografis yang strategis serta pengalaman sejarah mulai sebelum dan sesudah proklamasi 1945 memberikan aspirasi kepada bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional di masa kini dan masa yang akan datang. Di tempat awalnya geostrategis diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagai tercantum dalam UUD 1945. Melalui proses pembangunan nasional, karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Asas-asasnya, yang pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua adalah asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga adalah asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat sifat dan kondisi nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang keempat adalah asas kekeluargaan. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang paling menonjol adalah kekeluargaan dan musyawarah yang bersumber pada Pancasila pastinya. Selanjutnya, sifat ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama itu mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat dan menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Yang ketiga adalah wibawa. Makin tinggi tingkat ketahanan Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat adalah, atau yang terakhir, adalah konsultasi dan kerjasama. Konsep ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonistis. Tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Ya, menurut saya sekian dari saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya lihat video berikut ini. Terima kasih. Eskalasi politik dunia pada tahun 60-an begitu intens dan penuh ketidakpastian. Kala itu, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia rentan terhadap penyimpangan dalam pertumbuhan kehidupan nasional. Penerapan politik liberal dengan sistem multipartai ternyata tidak kondusif terhadap persaingan karena konflik yang mengarah pada perebutan kekuasaan dan kedudukan dalam pemerintahan. Penyimpangan tersebut lambat, namun semakin terasa mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada ketidakrelaan melihat NKRI yang didirikan dan dipertahankan dengan pengorbanan besar terancam runtuh. Tidak ingin ideologi Pancasila harus tergadaikan, maka tercetuslah Lemhanas Republik Indonesia.
cita-cita pembentukan Lemhanas bukan sekedar wacana. Gagasan tersebut lahir dari keinginan luhur sejumlah perwira tinggi di staf keamanan nasional, termasuk Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno. Ide pendirian lembaga ini mulai dicetuskan sejak 1962 dan terus dimatangkan sampai akhirnya Lemhanas pun resmi berdiri pada 20 Mei 1965. Bung Karno dalam pidatonya pada dasarnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia atau Negara Republik Indonesia tidak dibentuk atas dasar ikatan primordial, tetapi atas dasar pengalaman sejarah perjuangan anti penjajahan di masa lalu, semangat untuk hidup bersama, karakter nasional, dan geopolitik Indonesia. Tanggal 20 Mei dipilih bukan sebuah kebetulan semata, namun untuk mengambil semangat kebangkitan nasional, karena pada saat itu sendi-sendi dasar kebangsaan sedang terancam. Dalam perjalanan sejarahnya, Lemhanas sempat menjadi lembaga pertahanan nasional yang berada langsung di bawah Presiden. Seiring waktu, sesuai Kepres nomor 60 tahun 1983, kembali menjadi lembaga ketahanan nasional yang berada di bawah Panglima ABRI. Sesuai Kepres nomor 4 tahun 1994 tanggal 2 Februari 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional yang berkedudukan di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan, Lemhanas merupakan lembaga tingkat nasional dalam mengembangkan, memantapkan, dan memasyarakatkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional, serta memantapkan kader-kader pimpinan tingkat nasional yang berwawasan nasional dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Akhirnya, berdasarkan Kepres nomor 42 dan 43 tahun 2001, kedudukan dan struktur organisasi berubah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Pada 13 Juni 2006, sesuai Peraturan Presiden nomor 67 dengan berpedoman pada 11 prinsip pembaharuan, diadakan revitalisasi dan restrukturisasi Lemhanas menjadi lembaga pemerintah non-departemen khusus yang dipimpin seorang gubernur dengan kedudukan setingkat menteri. 11 prinsip pembaruan tersebut adalah prinsip profesionalisme, checks and balances, continuing education, intellectual integrity, quality assurance, efisiensi dan efektivitas, transparansi, reformasi, sistemik, keseimbangan antar inward-outward looking, serta prinsip adaptasi teknologi. Lemhanas kini memiliki struktur sesuai Peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2008 yang dipimpin seorang gubernur, dibantu wakil gubernur, Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, Inspektorat, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Deputi Pengkajian Strategik, dan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, serta para tenaga ahli dan tenaga profesional. Dewan Pengarah terdiri dari 9 orang, 3 diantaranya Menteri Koordinator yang berkedudukan sejajar dan dikoordinir oleh Gubernur dengan tugas merumuskan kebijakan umum. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Lemhanas didukung dengan APBN. Dan sejak tahun 2007, Lemhanas berhasil meraih opini tertinggi atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dengan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan juga mendapat penghargaan dari pemerintah atas capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Sebagai sebuah lembaga yang turut berperan dalam dunia pendidikan, Lemhanas memiliki visi yakni terwujudnya pimpinan tingkat nasional yang mendukung terciptanya ketahanan nasional yang tangguh, komprehensif, integral, dan holistik berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Sementara 5 misi yang juga merupakan tugas pokok Lemhanas, yakni menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif,
mempunyai cakrawala pandang universal dan menjunjung tinggi nilai-nilai wawasan kebangsaan. Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden dalam menjamin wibawa dan keutuhan serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 prinsip dasar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Menyelenggarakan pengembangan ketahanan nasional meliputi Astagatra, konsepsi nasional, dan nilai-nilai universal melalui berbagai teknik, termasuk pendayagunaan teknologi. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan pelbagai institusi yang meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan nilai-nilai universal. Adapun ruang lingkup misi Lemhanas meliputi 20 aspek yang dikelompokkan menjadi 3, yakni Astagatra, konsepsi nasional, dan harmonisasi nilai-nilai universal.